Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amrizen dengan NIM 125140150, mata kuliah Sistem Operasi, yang dimana pada pertemuan kali ini saya akan membahas atau menjabarkan tentang CPU scheduling atau penjadwalan CPU, yang dimana di sini saya akan menjelaskan 5 algoritma yang dipakai pada CPU scheduling ini. Lanjut. Inilah istilah-istilah parameter proses yang nantinya akan kita pakai. Yang pertama, arrival time. Ini waktu proses datang atau kita analogikan sebagai pelanggan yang datang di sebuah toko untuk mengantri. Atau habis itu yang kedua, burst time. Itu lama waktu si pelanggan itu untuk selesai atas permintaannya. Misalnya dia mesen kopi, berapa lama si CPU itu proses kopi. Nah, itu burst time namanya. Completing time ini kapan selesai waktu kopi itu disajikan ke pelanggan itu. Nah, turn out time ini waktu dia dari nunggu sampai selesai dikasih kopinya. Habis itu RT, response time ini waktu dari proses tiba hingga pertama kali mendapat jatah. Jadi pertama kali dia nunggu dari antrian sampai dia menghadap orangnya langsung, menghadap pelayannya langsung, itu berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, remaining ini sisa waktunya. Jadi kalian nggak usah pusing tentang ini, nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Oke, lanjut. Ini kita proses data dulu, mengikuti sesuai dengan aturan soalnya, yang dimana ekstraksi digit dari 5 digit terakhir NIM mahasiswa, yaitu NIM saya. Kalau di sini saya pakainya NIM saya karena ini penjabaran saya. Yang pertama kita tambah dulu 1, kita tambah 1, ini tambah 2, ini tambah 3, ini tambah 1, ini tambah 2. Kalian nggak usah bingung ini tambahnya dari mana. Ini adalah soal dari dosennya, ketentuan dari dosennya, supaya prosesnya ini, CPU burstnya ini nggak kosong. Kalau kosong ngapain kan ngantri kalau kita nggak ada keperluan gitu kan, ngantri di kedai kopi nggak ada ketentuan apa-apa, nggak ada keperluan apa-apa, kita ngantri kan nggak guna juga. Jadi wajib ditambahin ini biar ada prosesnya. Oke, lanjut. Yang pertama ini kita akan membahas algoritma FIFO, first in atau first out. First in, first out. Jadi proses ini diikuti sesuai urutan kedatangan, no primitive. Jadi ketika kamu udah dilayang nih, itu udah nggak bisa diubah, diganggu-gugah, kamu nggak bisa diserobot gitu gangguan. Jadi ketika kamu siapa yang datang pertama, dia yang dilayani sampai selesai nih. Walaupun waktu yang kedua ini lebih pendek untuk selesainya, prosesnya selesai dieksekusi, tapi tetap si P1 ini yang di prosesnya sampai selesai walaupun panjang ya. Karena sesuai dengan namanya first in first out, dia berarti yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. Nah, untuk perhitungan metriknya nih, arrival time dia masuknya pukul 0, burstnya lama dieksekusinya dia membutuhkan 5 menit, selesainya di 5 menit, TAT-nya dari datang sampai selesai dieksekusinya 5 menit berarti. RT ini waktu yang dibutuhkan dari pertama dia ngantri sampai dilayani itu 0 menit, karena langsung pertama datang langsung diproses ya. Kalau ini beda lagi nih. Yang ini arrival time-nya 1 menit. Nah, ini kan burstnya 2 menit. Jadi dia kan dieksekusi pasti selesai nunggu proses atau selesai dieksekusi. Jadi selesai proses P1 ini dieksekusi itu pukul 5 menit, di menit ke-5. Jadi proses keduanya itu jalan dimulai dari menit 5 sampai menit 7 karena 2 menit. 5 tambah 2 kan 7 ya, nih closing time-nya, selesainya. TAT ya totalnya dari dia datang sampai prosesnya selesai, jadi kan ya closing time ini 7 dikurang 1, 6, benar ya. RT-nya lama dia menunggu itu mulainya dari 5 dikurang AT-nya dikurang 1, ya betul 4. Jadi sama aja, nanti ngikutin yang bawah-bawah juga, ngikutin sama itu. Datangnya misalnya nih 7 nih, kan dia datangnya di 5, berarti TAT-nya CT-nya 7, CT-nya 11,
dikurang 2 9. Habis itu RT nya mulainya di pukul 7, selesainya di pukul 11, kan berarti betul 5 ya, butuh 4. Mulainya di pukul 11 ini ya betul, dan ini yang ke bawah-bawahnya mengikuti kayak aturan tadi aja. Nah ini mana nggak kelihatan rata-ratanya, rata-rata turn on timnya itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah ini rata-rata turn timnya ini timenya itu ada di 5 tambah 6, ini ngikut ini 5 tambah 6 tambah 9 tambah 14 tambah 13 dibagi 5. Kenapa 5? Karena prosesnya ini ada 5, oke bagi 5. Jadi kita ketemu rata-rata turn time-nya itu TAT nya ada di 9,4 menit atau 9,4 detik aja lah biar kecepatannya, biar cepat ya. Rata-rata respon time-nya sama aja kayak tadi proses hitungnya, 0 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 11 habis dibagi 5, dapatnya RT-nya di 5,6 detik. Oke, lanjut ke algoritma yang kedua, yaitu algoritma SJF, non preemptive. Jadi proses ini tidak bisa diselingi gitu, tiba-tiba diselingi, short job first, yang mana memprioritaskan proses yang burst-nya terpendek dari yang sudah tiba. Non preemptive, cari yang paling cepat selesai untuk dikerjakan duluan. Tapi kalau sudah mulai dikerjakan tidak boleh diganggu gugat sampai tuntas. Nah ini contohnya P1. Kenapa P2 ini nggak dijalankan dulu? Kenapa P1? Karena P1 datang duluan di menit 0, langsung dieksekusi lah. Nah kan P2 ini datang di detik ke 1, jadi kan otomatis yang P1 ini datang lebih awal, maka dia dieksekusi dulu sampai selesai burst 5. Nah setelah burst 5 ini selesai baru P2 nya selesai. Nah P3 kan kenapa nggak dieksekusi duluan? Karena ya itu jaraknya lebih pendekan P2. Habis itu lanjut habis P3 ini P5. Kenapa P5? Karena P5 lebih pendek nih burst time-nya daripada P4. Sedangkan P4 itu kita tahu sendiri burst time-nya 6, jadi panjang banget untuk itu. Nah untuk perhitungannya sama aja kayak tadi. Untuk CAT-nya ini yang pertama ya, kita proses pertama 0,5 burst-nya waktu prosesnya, CT waktu selesainya, TAT-nya berarti kan 5 kurang 0 ya, 5 kurang 0 ya 5 lah tetepan. TAT-nya turnaround time-nya 5. RT-nya mulai sampai ditangani 0 ya, karena pertama datang langsung dieksekusi. Nah sedangkan yang kedua datang di menit 1, di detik 1, burst time-nya 2, CT-nya closing time-nya itu 7. Karena apa? Karena 5 ini tambah 2 7 berarti kan ya. TAT dari CT ini, CT-nya adalah 7 dikurang waktu startnya mulai itu 1. Jadi 7 kurang 1 6. Nah sama ya, pas berarti kan hitungannya nggak salah. RT turn respon time dari mulai itu, mulainya dia di 1 dan AT-nya itu mulainya kan dari 5. Nah AT-nya itu kan min 1. Jadi 5 kurang 1 sama dengan 4, betul ya, sama dengan 4. Nah lanjut yang kedua, ini datangnya di 2 dia P3. Habis itu burst-nya 4, CT-nya 11, karena dari 7 tambah 4 itu 11. Dari dia di tangan itu kan 7, burst-nya 4, maka selesainya adalah 11. Dari 7 1 tambah 1 8 tambah 2
9 tambah 3 10 tambah 1 lagi tambah 4 11, betul ya, 11. Nah, TAT-nya turnaround time-nya itu 9 karena apa? Karena CT-nya kita tahu 11 dan AT-nya itu 2. 11 kurang 2 kan 9. Dan RT-nya mulainya dia di menit 7. Mulainya di menit ya 7 dikurang 2 sama dengan 5, betul ya. Nah, ini untuk rata-ratanya turnaround timnya itu 5 tambah 6 tambah 9 tambah 16 tambah 7 dibagi 5, sisa hasilnya 8,6 detik. Rata-ratanya sama, itu kalian bisa hitung sendiri, bisa ngeliat di situ. Tambah semua bagi 5 itu hasil round time rata-ratanya. Nah, lanjut ke algoritma STCF, Shorted Time to Completion First. Nah, ini sama kayak tadi, cuma ini bisa disela, guys. Ini bisa disela ya, dengan kita baca deskripsinya. Preemptive, jika proses baru tiba dengan burst lebih pendek dari sisa burst proses aktif, CPU di prem. Itu berarti CPU-nya disela. Jika ada tugas baru datang dan premnya ternyata lebih cepat selesai daripada sisa waktu tugas yang sedang jalan, maka tugas lama dihentikan sementara dipotong. Nah, misalnya P1 yang datang nih, kan burst time-nya 5 tuh. Tiba-tiba di detik 1 datang nih si P2 dengan burst-nya cuma 2, maka dieksekusi dia. Sedangkan sisanya ini atau remaining-nya ini dimundurin dulu supaya si proses 2 ini selesai. Habis itu sama kayak tadi. Yang paling pendek itu dimajukan dulu. Yang paling pendek dimajukan, 4 itu di paling belakangin karena 4 ini burst time-nya ada 6 detik, maka dikebelakangkan duluan. P2. Perhitungan metode. Nah, yang pertama kita hitungnya gini. 0 burst time-nya 5, 7. TAT-nya 7. Kenapa bisa kayak gini? Karena dia dijalankan di detik 1 detik nih selesai. Habis itu tiba nih P2-nya di menit 1, jadi dieksekusi. Jadi selesainya kan dia berarti kan P2-nya ini dieksekusinya dari mulai detik kedua sampai detik ketiga, dengan TAT-nya CAT dan menunggu sampai selesainya itu 2 detik ya, betul ya, dari detik 1 ke detik 3 itu ada 2 detik prosesnya. Nah, ini untuk yang pertamanya nggak ada karena dia datang langsung dieksekusi. Nah, tak beda dengan ini, perhitungannya sama kayak di atas. Intinya ini datangnya di menit 2, burst time-nya 4, selesainya di 13 karena apa? Karena dia mulainya di detik 9. Detik 9 tambah 4 kan betul ya 13. Nah, TAT-nya itu 11 karena apa? CT-nya adalah 13 dikurang AT-nya, dikurang 2, berarti kan betul 11. RT-nya respon time-nya 7 detik dari pertama kali masuk dikurang time. Oke. Lanjut. Kita tahu di sini turn time-nya itu 13, sama aja kayak tadi 13, 5 itu jumlahin semua, habis itu bagi 5, nanti kita ketemu rata-rata turn around time-nya. Di sini turn time-nya ada 11,2. Yang RT pertama ini respon time-nya kita temu 3,14. Oke, lanjut ke algoritma round robin ya. Algoritma round robin. Sini penjelasannya algoritma pembagian waktu yang adil. Nah, di mana setiap tugas hanya boleh berbelanja selama durasi tertentu. Intinya setiap proses diberi jatah waktu maksimal 3 satuan waktu. Jika belum selesai, proses tersebut harus mengalah dan pindah ke antrian paling belakang untuk menunggu giliran. Nah, ini contohnya kayak gini. Di sini jatah waktunya adalah setiap satu proses itu dijatahi waktu
selama 3 detik. 3 detik nih. Kalau 3 detik itu udah selesai, maka dia selesai. Kalau 3 detik itu belum selesai, maka dipindahkan ke paling belakang. Nah, sama kayak tiga ini. Tiga ini kan apa itu burstnya itu 4 detik. Nah, sedangkan jatah waktunya itu 3, maka 1 detiknya lagi dipindah ke belakang. Terus kayak gitu sampai detiknya itu selesai. Jatah burst time-nya itu selesai. Nah, ini yang apa itu jatahnya pindah ke belakang ini namanya remaining ya, yang tadi kita bahas di awal. Oke, perhitungan metriknya adalah yang pertama kosong. Yang pertama proses 1 itu datangnya itu di menit awal atau belum ada belum ada detikan di sini ya. Burst time-nya itu 5, waktu prosesnya itu 5. Waktu selesainya itu 13. Kenapa 13? Karena ya itu tadi dia dipotong, disela di sini. Disela. Sehingga ketemu lagi di menit 11 sampai 13 baru selesai. Diproses lagi itu di detik 11 sampai di detik ke 13. 2 detik ya. 2 detik yang kepotong dari 3 ini ditaruh sini ke belakang. Nah, itu untuk RT-nya dari pertama time itu respon time itu dikurang AT 0. Sama kayak ini. Proses kedua itu dimulai dari datangnya dari 1, burst time-nya 2, dimulai dari 3 ya, 3 sampai 5. Nah, CT-nya itu waktu selesainya itu di 5, proses itu selesai di eksekusinya itu sampai 5 ya. Sampai detik ke-5, makanya CT-nya 5. Dan TAT-nya CT ini kurang AT. 5 kurang 1. CT ini waktu selesainya dan waktu tunggunya ya, waktu dia nyampe antriannya cuma 4 detik. Nah, RT-nya ini 2 detik. Oke, lanjut. Ini hitungan di bawahnya sama aja kayak hitungan di atas. Jadi nyampenya di 2, ini nyampe tokonya di detik kedua, burst time-nya 4, CT-nya nyampe di selesainya itu menit 16, detik 16. Karena apa? Karena dipotong ya. Kan dia nyampenya di detik 5 awal diproses sampai detik 8. Nah, detik 8 kan dia baru sampai 3 nih ya. 3 burst ya. Jadi sisa burstnya itu 1 tadi itu dilempar ke belakang. Ngikutin arahan ini dulu. Baru. Kalau dengan time-nya 16, habis itu TAT-nya 14, CT-nya kan 16, habis itu dikurang datangnya. Selesai dikurang datang itu hasilnya 14. Nah, ini RT-nya adalah 3. Lanjut ke algoritma yang kelima, maaf. Perbandingan keempat algoritma. Kita membandingkan keempat algoritma dulu. Nah, yang pertama ada FIFO itu average-nya bisa dilihat di sini. Primitif tidak, primitif ini bisa disela atau enggak ya? Enggak. SJF itu tidak bisa disela, sedangkan STCF dan RR ini round robin itu bisa disela. Nah, keterangan sederhana convoy effect ini untuk kelebihannya ya, lebih baik butuh burst time diketahui, optimal TAT, risiko respon time TAT-nya lebih besar. Kita lihat tadi yang round robin itu TAT-nya lebih besar ya, sesuai ya dengan ini. Karena dia dipotong-potong itu, makanya semakin banyak dipotong-potong maka semakin ininya gede ya, bisa jadi gede. Nah, yang terbaik adalah turn around robin. Turn around robin yang terbaik adalah STCF. Kenapa unggul dengan TAT 7,8 dengan selalu memilih proses bersisa terpendek CPU tidak terblokir oleh proses panjang. Untuk sistem interaktif atau RT terbaiknya adalah round robin, unggul dengan average RT-nya 3,14. Setiap proses mendapat respon cepat berkat time sharing, ideal untuk UI dan cell. Berarti untuk UI itu desktop itu bagus nih round robin ini untuk
prosesnya. Untuk algoritmanya bagus dipilih untuk desktop. Yang ketiga, trade-off nyata. STCF meminimalkan TAT tapi RT lebih buruk dari RR, round robin 3,6 vs 3,14. RR memberikan RT terbaik tapi TAT terburuk. Ya, kita tahu ya. TAT-nya jelek banget, ini paling jelek. Sedangkan average respon time-nya cepat dia. Tidak ada algoritma sempurna. Ya, tidak ada algoritma sempurna. Semua pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tinggal si vendor komputernya aja mau milih yang kayak gimana. Tentang algoritma CPU ini bagusnya di mana. Lanjut. Nah, ini yang kelima, ini desain MLVQ atau multi level feedback queue. Skema MLVQ dengan 3 level antrian untuk data proses di atas. Nah, yang data proses tadi itu di dalam skema multi level feedback queue atau aturannya multi. Yang pertama, prioritas tinggi K0 nya, Q sama dengan 2. Proses baru masuk di sini, CPU bound yang sering habis kuantum turun ke Q1. Jadi ketika di sini habis datanya misalnya 8 nih, sedangkan ini Q-nya cuma 2, berarti kan kepotong tuh ya, dari 8 kepotong 2 jadinya 6. Jadi 6 tuh turun ke sini. Nanti ini 4, berarti kan nanti dari 6 tadi itu dipotong 4, sisa 2 itu ke sini lagi. Nanti kalau emang belum habis ke atas, kalau udah habis ya udah keluar gitu ya. Lanjut, prioritas menengah. Proses yang kehabisan kuantum di ke 0 interaktif dengan burst menengah menetap. Betul kata aku tadi kan ya. Jadi yang selesai di sini, yang belum selesai di Q0 maka diproses ke sini. Kalau di sini belum selesai maka prosesnya di sini. Kalau ini juga belum selesai, balik lagi ke Q1 sampai prosesnya itu selesai, burst time-nya itu selesai. Aturan prioritas dan anti starvation. Rule yang pertama atau aturan yang 1 sampai 2, proses baru masuk ke 0 jika tidak habis kuantum tetap di level sama. Rule ketiganya, jika habis kuantum turun level 1, turun 1 level, berarti dari sini nggak habis. Jika habis kuantumnya, Q-nya habis, maka turun ke sini, kuantum ke sini. Jika kuantumnya belum selesai, belum habis, ya maka turun ke sini. Nah, prioritas boostnya atau anti starvation-nya setiap 10 atau 15 unit waktu semua proses dipindahkan Q0 agar proses lama di Q2 tidak ke laparan atau starvation. Jadi misalnya kan ada burst time-nya nih, ada priority boost nih. Misalnya kalau udah proses udah lama berjalan, ada nih proses waktunya itu setiap 10 menit sekali atau sampai 15 menit sekali itu nanti di reset lagi lah istilahnya, tuh reset lagi, mulai dari awal lagi gitu. Prosesnya gitu terus sampai proses itu selesai. Lanjut. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil, STCF terbaik untuk meminimalkan turn time, yaitu 7,8 dari proses yang di atas tadi. Namun resiko starvation-nya pada proses panjang. Nah, itu nggak bisa tuh. Kalau ada proses panjang dia harus pakai algoritma lain untuk mengefisiensikan waktunya. Yang kedua, round robin terbaik untuk sistem interaktif dengan respon time terendah. Nah, ini bagus untuk main game ya, untuk main game karena UI UX-nya itu mendukung. Ideal untuk multi user. Nah, yang keempat, Vivo yang ketiga first in first out ini termudah diimplementasikan namun rawan konvoy efek. TAT 9,4 dan RT-nya 5,6, terburuk ya guys ya. Ini MLVQ solusi praktis menggabungkan respon round robin dan efisiensi STCF dengan priority boost mencegah starvation. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen atau kritik sarannya agar kedepannya video yang saya buat itu bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, mulai dari yang levelnya baru masuk terjun ke dunia IT maupun menengah dan advance. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.